Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sebagai moderator dan pemateri, nama saya Gifadil Bajri, dan rekan saya bernama Mutiara Putri, Dini Aurelia, Muhammad Rizky Gunadi, dan Ratna Dewi Sulastri. Materi yang kami sampaikan terdiri dari 5 subbahasan, yaitu definisi atau pengertian, fungsi, faktor, teori, dan upaya meningkatkan motivasi. Oke, tanpa menyita banyak waktu, mari kita langsung saja kepada pengertian motivasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebenarnya apa itu motivasi? Menurut Sudarwan, motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologi yang mendorong seseorang atau sekelompok untuk melakukan atau mencapai prestasi tertentu sesuai apa yang dikehendakinya. Sedangkan menurut Hakim, motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dengan dua pengertian menurut para ahli ini pun kita dapat mengambil sebuah inti bahwa motivasi itu adalah suatu dorongan psikologis untuk melakukan kegiatan tertentu atau dalam konteks ini motivasi untuk kegiatan belajar. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Ratna tentang fungsi motivasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ratna Dewi Sulastri dengan NPM 19212292. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu fungsi motivasi dalam pembelajaran dan yang kedua yaitu pentingnya motivasi dalam pembelajaran. Oke, baik, langsung saja ke materi pembahasan saya yang pertama, yaitu fungsi motivasi dalam pembelajaran. Jadi, motivasi itu memiliki kaitan yang erat dengan minat seseorang. Jika seorang siswa memiliki minat terhadap suatu bidang studi tertentu, maka akan cenderung tertarik perhatiannya kepada bidang studi tersebut. Nah, motivasi itu memiliki fungsi dalam pembelajaran. Nah, fungsinya itu ada 3 seperti yang kalian bisa lihat di PowerPoint. Yang pertama yaitu motivasi berfungsi sebagai pendorong bagi seseorang individu untuk melakukan suatu tingkah laku atau perbuatan. Jadi, jika seorang individu memiliki tujuan dan dia memiliki juga motivasi untuk mencapai tujuan tersebut, maka ia akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang dapat mewujudkan tujuannya. Yang kedua yaitu motivasi berfungsi sebagai pengarah suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Balik lagi samanya seperti yang tadi, jika seseorang memiliki tujuan dan memiliki motivasi untuk mencapai tujuan tersebut, maka dia itu akan lebih terarah tindakan-tindakannya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya itu lebih terarah gitu untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dan yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak seseorang untuk melakukan tingkah laku. Besar kecilnya motivasi berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya suatu individu dalam melakukan suatu tindakan. Jadi, motivasi di sini itu dapat menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Jika seseorang tersebut memiliki motivasi yang besar, maka waktu untuk melakukan suatu tindakan tersebut itu lebih cepat dibandingkan dengan seseorang yang memiliki motivasi yang lebih kecil. Contohnya, jika seorang siswa yang memiliki motivasi yang besar untuk menjadi ranking 1 misalkan ya di kelasnya. Nah, dia itu cenderung akan mengerjakan tugasnya dengan lebih cepat dan tepat juga tentunya ya. Nah, dia berharap dengan mengumpulkan tugas lebih awal, maka guru akan memberikan nilai lebih kepada dia dibandingkan dengan siswa-siswa yang lainnya. Berbeda dengan siswa yang motivasinya lebih kecil seperti ya udah nggak apa-apa nggak ranking juga, yang penting lulus di mata pelajaran ini gitu. Jadi dia itu akan berpikiran
ya udah yang penting ngumpulin aja gitu, nggak usah awal juga nggak apa-apa, yang penting ngumpulin aja. Terus ngerjainnya juga ya udah yang penting beres aja gitu, nggak seambis yang memiliki motivasi yang besar seperti itu. Jadi itu perbedaannya antara seseorang yang memiliki motivasi yang besar dan yang lebih kecil gitu. Jadi akan berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Adapun menurut Winarsi, pada tahun 2009 dia mengungkapkan bahwa ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat. Jadi motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan. Ya, penjelasannya masih sama seperti yang sebelumnya. Dan yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan ke arah yang ingin dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuannya. Masih sama juga seperti yang sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Ya, masih sama juga ya. Jadi orang yang memiliki motivasi itu tindakannya cenderung terarah karena dia bisa menyeleksi apa-apa saja yang harus dilakukan, apa-apa saja tindakan yang harus diambil, dan apa saja yang harus ditinggalkan. Dan yang selanjutnya adalah pentingnya motivasi dalam pembelajaran. Jadi adanya motivasi itu penting di dalam proses belajar dan pembelajaran. Kenapa? Karena motivasi itu dapat menentukan intensitas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Nah, motivasi ini tidak hanya penting bagi siswa saja, tetapi juga bagi guru. Sebelum saya menjelaskan keduanya, maka saya akan menjelaskan dulu pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Yang pertama yaitu menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan akhir. Jadi contohnya seperti ini. Ketika seorang guru memberikan perintah ke kelas untuk membaca suatu teks. Nah, setelah selesai, ada seorang siswa yang tidak mengerti isi dari teks tersebut. Nah, karena dia memiliki motivasi untuk mengerti, jadi dia sadar gitu bahwa kedudukannya itu sebagai siswa yang sedang belajar dan dia harus mengerti akan materi itu. Maka, dia akan bertanya atau membaca ulang si teks tersebut sampai dia mengerti dan mendapatkan pesan dari isi teks tersebut. Berbeda dengan anak yang tidak atau yang motivasinya lebih rendah gitu. Jika anak tersebut telah selesai membaca dan dia belum mengerti, maka dia tidak akan membaca ulang karena ya udah kan udah baca gitu. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Dan yang kedua yaitu menyadarkan tentang keulatan usaha dalam belajar. Jadi contohnya ketika seorang anak yang belum mengerti materi yang dibahas oleh gurunya. Karena anak tersebut memiliki motivasi untuk mengerti, maka dia akan lebih ulat untuk membaca atau untuk mengulik materi tersebut agar ia bisa menyamai dengan teman-temannya dalam hal memahami materi tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengarahkan kegiatan belajar. Jadi untuk contohnya misalkan ada seorang anak yang tidak puas dengan nilai hasil belajarnya. Nah, dia itu sadar kenapa dia mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Jadi dia termotivasi untuk mengubah nilai pelajarannya itu menjadi yang lebih maksimal. Jadi mungkin karena dia kurang memperhatikan gurunya saat belajar, atau mungkin lebih banyak bermain ketika di rumah daripada belajar. Karena dia termotivasi untuk mengubah nilainya menjadi yang lebih baik, maka dia mengubah pola tindakannya itu menjadi lebih terarah, yaitu dengan tidak bercanda ketika belajar, lebih fokus dalam memperhatikan guru yang menerangkan, dan juga mengubah gitu intensitas belajarnya lebih banyak daripada bermainnya. Jadi lebih terarah si kegiatannya itu ya, kegiatan belajarnya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan semangat belajar. Contohnya seorang siswa yang memiliki adik yang juga masih sekolah. Nah, si siswa ini memiliki motivasi, maka akan belajar lebih sungguh-sungguh mengingat dana yang dikeluarkan oleh orang tuanya tidak sedikit. Jadi, lebih termotivasi untuk belajar, tidak ingin menyia-nyiakan apa yang diusahakan oleh orang tuanya, maka dia lebih semangat gitu dalam belajarnya.
Nah, dari keempat poin di atas menjelaskan bahwa motivasi belajar itu sangat penting bagi siswa. Dengan memiliki motivasi, maka akan hadir atau akan adanya kesadaran. Dengan adanya kesadaran, maka proses belajar juga akan terlaksana dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu bagi guru, jadi motivasi belajar itu tidak hanya penting bagi siswa saja, tetapi juga akan bermanfaat bagi guru ketika dia mampu memahami motivasi belajar siswanya, seperti mampu membangkitkan dan menjaga semangat belajar para siswanya. Jadi ketika seorang guru itu mengerti bagaimana motivasi siswanya, dia akan mampu untuk membangkitkan dan menjaganya sehingga motivasi belajar para siswanya itu tidak pudar. Yang kedua yaitu ketika guru memahami motivasi belajar siswanya, dia mampu menggunakan bermacam-macam strategi mengajar yang tepat untuk diterapkan saat proses belajar mengajar di kelasnya. Dan yang ketiga yaitu mampu memilih satu dari berbagai peran guru, yaitu ketika guru memahami siswanya, dia akan mampu gitu memilih peran apa yang harus diambil, apakah itu sebagai penasihat, sebagai fasilitator, instruktur, teman diskusi, atau bahkan pendidik. Dan yang terakhir yaitu memiliki peluang untuk melakukan unjuk kerja rekayasa pedagogis, yaitu mampu mengubah siswa yang tidak berminat atau tidak tertarik menjadi tertarik terhadap pelajaran yang kita ajarkan, dan juga mampu mengubah siswa yang memiliki potensi tetapi dia cuek menjadi sadar akan potensinya dan menjadi bersemangat untuk belajar. Jadi, motivasi di sini itu tidak hanya menjadi faktor pendorong agar seseorang melakukan pembelajaran dengan baik, tetapi juga dengan adanya motivasi, maka akan memperlancar kegiatan pembelajaran dan membuatnya menjadi proses yang lebih menyenangkan. Nah, walaupun motivasi merupakan prasyarat penting dalam belajar, tetapi juga kita harus mengingat bahwa ada hal lain yang harus diperhatikan, seperti kemampuan siswa dan kualitas pembelajaran. Jika siswanya sudah memiliki motivasi, tetapi kita memberikan kualitas pembelajaran yang kurang baik, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Begitu juga jika siswanya sudah memiliki motivasi yang baik, tetapi kita hanya memberikan tugas yang di luar kemampuan dari siswa tersebut, maka ya tetap saja hasilnya tidak akan baik. Jadi tidak hanya memperhatikan motivasi saja, tetapi juga ada hal lain yang harus diperhatikan seperti kualitas pengajaran dan juga kemampuan siswanya. Seperti itu. Terima kasih Ratna atas penjelasannya dan kita lanjut dengan pembahasan faktor-faktor motivasi belajar yang akan dibawakan oleh Saudara Rizgun. Baik, nama saya Muhammad Rizky Gunadi, NPM 1921222088. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, pertama, apa itu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Jadi, motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan. Artinya, terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa, sehingga dapat diketahui bahwa motivasi belajar ada dalam diri siswa. Nah, kondisi ini yang disebut dari faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Jadi, menurut Surya Brata ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Antara lain, ada dua, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal juga terbagi menjadi dua, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosial ini meliputi faktor manusia lain, baik hadir secara langsung atau tidak secara langsung. Contohnya, yang paling terdekat dengan siswa yaitu orang tua. Dan yang kedua, faktor non-sosial, meliputi keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu, tempat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor internal, faktor dari dalam diri individu yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis, meliputi keadaan jasmani dan keadaan fungsi-fungsi fisiologis. Yang kedua adalah faktor psikologis,
meliputi minat, kecerdasan, dan persepsi. Selanjutnya, berdasarkan Demiati dan Mujiono, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada 3. Yang pertama, adanya kebutuhan. Apabila kebutuhan terpenuhi, telah dipuaskan, aktivitas akan berkurang atau lenyap dan akan timbul kebutuhan-kebutuhan baru. Seorang anak akan terdorong untuk melakukan sesuatu bila merasakan suatu kebutuhan yang berasal dari dalam diri siswa. Semisal, ketika ada siswa mempelajari sebuah pelajaran, ia ingin mengetahui bagaimana cara mencari volume sebuah bangun. Nah, keinginan ini adalah pendorong yang kuat bagi anak untuk belajar materi tersebut. Hal ini dapat berarti bahwa kebutuhannya ingin mengetahui cara atau rumus itu bisa terpenuhi. Yang kedua, adanya kemajuan pada diri siswa. Keinginan untuk mengetahui lebih dalam terhadap sesuatu menjadi pendorong untuk mengembangkan diri agar lebih berguna dan bermanfaat. Adanya pengetahuan tentang kemajuan terhadap diri sendiri akan membuat siswa tumbuh minat karena ia merasakan adanya kebutuhan itu dan mengapa ia mempelajari hal tersebut. Hal ini akan mengurangi dan atau mengesampingkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan usaha dalam mewujudkan tujuan tersebut. Sehingga hasil belajar pun juga lebih efektif dan efisien. Yang kedua ini yaitu adanya kemajuan pada diri siswa. Adanya keinginan untuk mendapatkan ilmu lebih sehingga dia akan melakukannya sehingga dia termotivasi untuk lebih belajar dan mengesampingkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan yang ia ingin capai. Yang ketiga, adanya aspirasi atau cita-cita. Cita-cita diartikan sebagai kemauan dari niatan yang baik. Timbulnya cita-cita diikuti oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan. Timbulnya cita-cita juga diikuti oleh perkembangan kepribadian, keinginan berlangsung sesaat atau dalam waktu yang singkat. Nah, cita-cita ini akan memperkuat motivasi belajar intrinsik maupun ekstrinsik. Sebab tercapai suatu cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri. Nah, yang ketiga ini yaitu adanya aspirasi atau cita-cita. Sehingga ketika siswa memiliki cita-cita atau aspirasi, maka dia harus menggapai cita-cita itu dengan belajar sehingga cita-cita ini menjadi faktor dia mempunyai motivasi dalam belajar. Jadi materi selanjutnya yaitu ciri siswa mempunyai motivasi belajar. Jadi bagaimana ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi dalam belajar. Menurut Sardiman, dia mengemukakan bahwa ciri-ciri motivasi yang ada pada diri seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekun dalam menghadapi tugas atau dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus asa, tidak cepat puas atas prestasi yang diperoleh. Yang selanjutnya menunjukkan minta yang besar terhadap macam-macam masalah dalam belajar. Selanjutnya lebih suka bekerja sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Selanjutnya tidak cepat bosan dengan tugas-tugas rutin dan mempertahankan pendapatnya. Terakhir, tidak mudah melepaskan apa yang diyakini, yaitu sedang mencari dan memecahkan masalah. Itulah beberapa ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar yang dikemukakan oleh Sardiman. Terima kasih Rizgun atas penjelasannya, dan kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya tentang teori motivasi belajar akan dibawakan oleh Mutiara Putri. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori motivasi. Menurut Slavin dalam Katarina, motivasi merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan memelihara perilaku seseorang
secara terus-menerus. Motivasi belajar adalah penting. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila seseorang anak tidak memiliki motivasi belajar, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar dalam dirinya. Berikut ini adalah teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama yaitu teori belajar behavioral. Perspektif behavioral menekankan imbalan dan hukuman sebagai kunci dalam menentukan motivasi siswa. Adapun insentif sebagai peristiwa ataupun stimuli, positif maupun negatif yang dapat memotivasi siswa. Motivasi menurut pandangan behavioral merupakan perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Meningkatnya perilaku penguatan dapat meningkatkan juga motivasi siswa, dan secara umum penguatan yang dilakukan di dalam kelas ini dapat berupa pujian atas hasil karya yang bagus, ataupun hasil pujian yang baik, ataupun hasil skor yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu teori kebutuhan manusia. Teori ini menekankan pada usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensinya sebagai manusia. Setiap individu tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tergantung pada faktor intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Maka menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan individual itu harus dipenuhi berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fisiologis yang berupa lapar, haus, dan juga tidur. Yang kedua yaitu keamanan atau rasa aman, yaitu bertahan hidup seperti perlindungan dari perang dan kejahatan. Yang ketiga yaitu cinta dan rasa memiliki, seperti rasa aman, rasa kasih sayang, dan juga perhatian dari orang lain. Selanjutnya yaitu harga diri dengan menghargai diri sendiri dan juga aktualisasi diri dengan realisasi potensi diri. Yang selanjutnya yaitu teori disonansi. Teori ini menyatakan bahwa mempertahankan citra diri merupakan motivator yang sangat kuat. Dalam hal ini, perilaku anak diarahkan pada upaya pemenuhan standar personalnya. Misalnya, seorang anak memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah anak yang baik dan jujur, maka anak itu akan terus-menerus berperilaku baik dan jujur walaupun tidak ada yang melihatnya. Selanjutnya yaitu teori kepribadian. Dalam pengertian ini, motivasi seringkali dipandang sebagai karakteristik kepribadian yang relatif stabil. Banyak anak yang termotivasi untuk berprestasi dan banyak pula yang termotivasi untuk bersosialisasi dengan anak yang lain. Selanjutnya yaitu teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori mengenai motivasi yang berusaha secara sistematis memberikan gambaran tentang kesuksesan dan kegagalan siswa. Wiener menjelaskan bahwa kebanyakan keberhasilan atau kegagalan siswa memiliki 3 dimensi. Pertama, apakah penyebabnya itu internal ataupun eksternal. Yang kedua, memandang dari segi stabilitas penyebab. Apakah penyebab itu dianggap sebagai hal yang tetap atau tidak dapat berubah ataupun tidak tetap ataupun bisa berubah. Ketiga, apakah penyebabnya dirasakan sebagai hal yang dapat mengontrol ataupun tidak. Asumsi pokok dari teori atribusi yaitu orang-orang akan berusaha mempertahankan citra dirinya yang positif. Oleh karena itu, bila ada hal baik terjadi, maka mereka menghubungkannya dengan usaha-usaha atau kemampuan yang telah dilakukannya sendiri. Namun, apabila ada hal buruk yang terjadi, maka mereka akan menganggap bahwa itu karena faktor-faktor di luar kontrol mereka. Teori atribusi terutama berkaitan dengan 4 penjelasan terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai prestasi. Yang pertama, kemampuan, yang kedua, usaha, yang ketiga, kesulitan tugas, dan yang keempat, keberuntungan. Atribusi-atribusi kemampuan dan usaha sudah ada di dalam diri individu, yaitu berupa faktor internal. Kemudian atribusi kesulitan tugas dan keberuntungan adalah faktor eksternal. Kemampuan dianggap sebagai suatu keadaan yang relatif tetap dan tidak dapat diubah. Usaha dapat diubah. Demikian pula, tingkat kesulitan pada dasarnya merupakan sesuatu yang tetap, sementara keberuntungan adalah tidak tetap atau tidak dapat diprediksi. Atribusi setidaknya dapat mempengaruhi siswa dalam 4 hal. Yang pertama yaitu reaksi emosional untuk kesuksesan dan kegagalan. Yang kedua yaitu harapan untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu usaha di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu prestasi. Berdasarkan penelitian yang dikutip dari Egan dan Kauhak, diketahui bahwa individu cenderung mengatribusi kesuksesan kepada sebab internal seperti kerja keras atau kemampuan yang tinggi dan kegagalan sebagai sebab eksternal seperti kurang beruntung atau perilaku lainnya. Selanjutnya yaitu teori harapan. Aspek penting dalam teori harapan adalah bahwa situasi dan kondisi tertentu, probabilitas keberhasilan yang sangat tinggi akan dapat menjadi pengganggu motivasi. Teori harapan ini implikasinya penting bagi pendidikan, yaitu tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik hendaknya tidak terlalu mudah ataupun tidak terlalu sukar.
Selanjutnya yaitu teori motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan suatu keinginan dalam memperoleh keberhasilan dan berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan. Keberhasilan yang dicapai dipandang sebagai buah dari usaha dan kemampuan personal yang dicurahkan dalam mengerjakan sesuatu. Peserta didik yang mempunyai motivasi berprestasi, mereka akan cenderung memilih partner yang cakap dalam mengerjakan tugas. Sebaliknya, peserta didik yang memiliki motivasi berafiliasi merupakan kebutuhan yang diekspresikan untuk mencintai dan menerima. Lebih menyukai memilih partner kerja berdasarkan persahabatan. Terima kasih Mutiara atas penjelasannya. Dan mari kita lanjut kepada pembahasan terakhir yang akan dibawakan oleh Saudari Dini tentang upaya meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Aurelia Agustina Putri, NPM 1921222094. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang upaya membangkitkan motivasi belajar siswa. Tujuan dari pembelajaran sendiri adalah untuk mencapai keberhasilan dengan prestasi yang optimal. Maka dari itu, seorang guru dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi dalam membangkitkan motivasi belajar siswa agar mereka dapat mendapatkan hasil yang optimal. Nah, banyak sekali inovasi yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Di sini, upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru menurut Dimyati tahun 2002 yaitu dengan cara yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan hambatan belajar yang dialaminya. Jadi, seorang guru harus mengetahui dulu apa kesulitan dari murid-murid tersebut, lalu mulai membimbingnya agar kesulitan tersebut dapat terpecahkan. Yang kedua, yaitu meminta kesempatan kepada orang tua agar siswa memberikan kesempatan kepada siswa untuk beraktualisasi diri dalam belajar. Yang ketiga, memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong belajar, seperti fasilitas-fasilitas belajar, lalu bisa juga tempat les ataupun sekolah. Yang keempat yaitu menggunakan waktu secara tertib, penguat, dan suasana gembira terpusat pada perilaku belajar. Jadi dalam belajar juga harus menggunakan waktu secara tertib. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk main, dan ada waktunya juga untuk istirahat. Tidak lupa juga untuk memberi dorongan kepada siswa tersebut untuk rajin belajar, juga menciptakan suasana ceria dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kelima yaitu merangsang siswa dengan penguat memberi rasa percaya diri bahwa ia dapat mengatasi segala hambatan dan pasti berhasil. Jadi seorang guru harus selalu menyemangati muridnya meskipun dia melakukan kesalahan ataupun merasa malas untuk belajar, maka seorang guru melakukan segala cara untuk menguatkan kepercayaan diri siswa tersebut sehingga siswa tersebut tidak merasa rendah diri maupun pesimis dengan kemampuannya. Lalu nomor 6 yaitu guru mengoptimalisasikan pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Nah, bagaimana cara guru mengoptimalisasikan pengalaman dan kemampuan belajar siswa? Hal tersebut dapat dilihat pada perilaku siswa dalam kesehariannya. Nah, di sini pengalaman yang diberikan oleh guru terhadap siswa dalam meningkatkan motivasi belajar menurut Dimyati 2002 adalah dengan cara yang pertama yaitu siswa ditugasi membaca bahan belajar sebelumnya. Tiap membaca hal-hal penting dari bahan tersebut dicatat. Yang kedua, guru memecahkan hal yang sukar bagi siswa dengan cara memecahkannya. Yang ketiga, guru mengajarkan cara memecahkan dan mendidik keberanian kepada siswa dalam mengatasi kesukaran. Yang keempat, guru mengajak serta siswa mengalami dan mengatasi kesukaran. Yang kelima, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mampu memecahkan masalah dan mungkin akan membantu rekannya yang mengalami kesulitan. Yang keenam, guru memberi penguatan kepada siswa yang berhasil mengatasi kesulitan belajarnya sendiri. Yang ketujuh, guru menghargai pengalaman dan kemampuan siswa agar belajar secara mandiri. Nah, contohnya ketika seorang siswa diberi soal
soal matematika oleh seorang gurunya. Lalu siswa tersebut membaca kembali materi-materi yang telah dicatatnya, lalu mencoba untuk memecahkan soal tersebut. Nah, saat dia memiliki kesukaran untuk memecahkannya, siswa tersebut kadang enggan untuk bertanya kepada gurunya. Nah, sebaiknya guru mulai mendekati siswa tersebut untuk membimbingnya dan membantu untuk memecahkan kesukarannya tersebut. Nah, dalam memecahkannya, guru tidak hanya mengerjakannya begitu saja, tetapi membimbing juga siswa tersebut agar melihatnya dalam mengerjakan soal tersebut dan mengikutinya, sehingga dia dapat mengerjakan soal-soal sukar lainnya dengan mandiri, dan kemungkinan siswa tersebut dapat membagi ilmunya dengan rekan-rekannya. Nah, setelah siswa tersebut dapat mengatasi masalah kesukaran yang telah dihadapinya tadi, sebaiknya guru memberi penguatan kepada siswa tersebut, memberikan motivasi, nasihat-nasihat seperti pujian, reward, hadiah kepada murid tersebut, dan menghargai pengalaman dan kemampuan siswa tersebut agar motivasinya tetap naik, tetap semangat untuk belajar, dan tidak pesimis dengan kemampuannya sendiri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, saya akan tarik benang merah dari materi ini. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan seseorang, dapat menimbulkan tingkat kemauan dalam melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan. Kemauan tersebut bersumber dari dalam diri sendiri ataupun dari luar. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik itu dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Pembelajaran akan berhasil manakala siswa itu mempunyai motivasi yang sangat tinggi dalam hal belajar. Oleh karena itu, peran guru mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Guru dituntut lebih kreatif dalam hal mengembangkan motivasi belajar siswa, karena dengan ini dapat membangkitkan semangat siswa untuk belajar lebih giat lagi dan lebih semangat lagi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe.